sholat yang lebih utama. Cara hidup ini adalah cara kita berdagang, cara kita berpolitik, cara kita berekonomi, cara kita berbudaya, cara kita mengelola pendidikan, cara kita mengatur hubungan bermasyarakat, cara kita mengelola negara. Ya kan? Ini semua namanya cara hidup. Nah, mereka ingin supaya kita ngikuti cara hidup mereka. Makanya kata Allah, "Qul inna hudallahi wal huda." Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Kenapa kalian jadi mengikuti petunjuk Yahudi, petunjuk Nasrani? Padahal mereka sendiri tak punya petunjuk. Petunjuk mereka Taurat, Injil sudah menyimpang, sudah berubah. Ikutilah petunjuk Allah, Al-Quran. Jangan ikuti Al-Quran hanya dalam urusan sholat, puasa, zakat, haji. Lalu dengan urusan ekonomi bagaimana? Politik bagaimana? Budaya bagaimana? Militer bagaimana? Tata negara. Kan tidak mungkin Allah menurunkan kitab yang ternyata nggak lengkap. Allah sendiri yang bilang kok, kitab Al-Quran ini sudah lengkap, sudah sempurna. Jadi nggak perlu kita kemudian dalam urusan sholat oke ngambil Quran, tapi dalam urusan lain kita ngambil Yahudi, ngambil Nasrani, enggak. Allah sendiri mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah di ujungnya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Mau cari urusan ekonomi ada dalam Al-Quran, urusan politik ada dalam Al-Quran. Jadi ngikutin politiknya yang bikin Nasrani gitu. Terus mau dilecehin orang dibilang itu pesta lagi kan. Pesta bener, pesta mabuk-mabukan, udah sampai gak waras kelakuannya. Nah, jadi saudara rahimahullah, ini kondisi kita sekarang. Kemudian kata Allah di ujung ayat ini, wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti kemauan mereka Yahudi Nasrani, setelah pengetahuan datang padamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan tidak lagi menjadi penolong bagi. Jadi tidak usah heran kenapa sekarang negeri-negeri yang penduduknya banyak muslimnya seperti nggak ditolong dan dilindungi sama Allah. Kenapa? Ya karena kita ngakunya berpetunjuk Al-Quran, tapi realitanya kita berpetunjuk pada maunya Yahudi dan maunya Nasrani. Nah, jadi saudara rahimakumullah, di era badai fitnah ini ya Allah, Nabi menekankan bahwa kondisinya akan gelap gulita, seperti malam yang gelap gulita. Dan memang ini sekarang begitu Pak kondisinya. Makanya kalau kita ingin mendapat cahaya, nggak ada jalan lain, kita harus kembali kepada yang tadi Allah katakan, kul, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Mari kita baca Al-Quran dan mari kita jadikan Al-Quran bukan sekedar bacaan untuk mengkoleksi pahala, tapi jadikanlah Al-Quran bacaan untuk membuka pemahaman kita, membuka pengertian kita tentang segala sesuatunya. Sebagaimana kata Allah dalam surat Muhammad, surat berapa? 47. Di ayat 24 kata Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi Allah hanya memberikan kita dua pilihan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Tadabbur itu sebenarnya artinya bukan sekedar memperhatikan. Tadabbur berarti mengkaji, memahami, merenungi makna-maknanya. Apakah mereka tidak mau memperhatikan, merenungi, mengkaji makna Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi Allah cuma ngasih kita dua pilihan. Mari kita rajin tadabbur Al-Quran supaya kita benar-benar mengikuti petunjuk Allah dengan penuh pemahaman. Atau kalau itu nggak mau kita lakukan, jangan kaget hati menjadi terkunci walaupun rajin tilawah. Makanya banyak orang tilawahnya rajin, bahkan bagus tilawahnya, tapi dikasih nasihat susah betul. Kenapa? Karena dia kira kewajiban dia terhadap Al-Quran cukup tilawah saja. Tidak. Allah sampai menantang, apakah kamu tidak mau tadabbur atau mau membiarkan hati kamu jadi terkunci? Dan orang Indonesia terkenal Pak, tilawahnya bagus-bagus, terutama di musim haji. Sampai terkenal kan ceritanya, tahu ya cerita yang itu? Orang Indonesia
Kalau tilawah tuh di musim haji kan orang itu sering tuh nungguin waktu sholat, nyari tempat posisi paling bagus dekat Ka'bah gitu kan. Akhirnya sambil duduk dia tilawah. Nah, tilawahnya bagus. Sampai dia tanpa sadar orang Arab sudah duduk di samping dia menikmati tilawah dia. Sampai meneteskan air mata. Dia tutup Quran, si orang Arab nanya, "Kamu tadi bacanya bagus sekali. Kamu ngerti ya?" Gak ngerti. Nangis lagi sekarang. Tapi nangis kedua beda dengan nangis pertama. Nangis pertama kagum, tilawahnya bagus. Nangis kedua, kasihan dia loh, tilawahnya bagus, nggak pernah tadabbur. Nah jadi saudara rahimahullah, ya, kita harus kembali kepada arahan Allah Ta'ala kalau kita tidak ingin masuk ke dalam lubang biawak. Karena hakikatnya kalau kita ikuti terus kemauan Yahudi Nasrani dalam berbagai urusan hidup kita, pasti kita akan masuk ke dalam lubang biawak. Dan pasti sebagaimana kata Allah, Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah jadi saudara rahimahumullah, Nabi pernah memperingatkan tentang Dajjal dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun 'ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal." Hai manusia, sungguh sejak Allah menciptakan anak cucu Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari fitnah ujian Ad-Dajjal. Jadi Nabi ingin mengatakan hidup ini sebenarnya memang perjalanan menghadapi ujian, tapi dari sekian banyak ujian, ujian Dajjal itu adalah ujian yang paling dahsyat. Terus kita lanjutkan hadis ini. Kata Nabi selanjutnya, "Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadra ummatahu ad-Dajjal." Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah ad-Dajjal. Jadi artinya tidak ada nabi kecuali pernah mengingatkan umatnya masing-masing tentang fitnah Dajjal. Berarti nggak ada manusia yang sebenarnya nggak tahu tentang Dajjal. Semua manusia tahu karena semua nabi sudah menyampaikan tentang Dajjal ini. Hanya saja ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Lalu Nabi mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, "Sedangkan aku adalah nabi terakhir, ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala." Aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Nabi Nuh sudah datang, Nabi Adam sudah datang menyampaikan tentang Dajjal sampai wafat Nabi Adam, Dajjal belum keluar. Nabi Nuh alaihissalam sudah datang 950 tahun dia hidup di dunia ini memperingatkan tentang Dajjal sampai dia wafat, Dajjal belum keluar. Datang nabi-nabi berikut sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sudah wafat, bahkan Dajjal belum keluar. Maka kita umat setelah Nabi Muhammad SAW ya sangat harus waspada. Jangan-jangan di zaman kita ini Dajjal keluar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi tadi, babak demi babak tadi, ya kan? Ini babak paling kelam, babak paling banyak fitnahnya. Berarti paling mungkin di babak keempat ini ada Dajjal keluar. Makanya kita harus waspadai, Pak. Jangan-jangan di zaman kita inilah Dajjal akan keluar. Nah, jadi saudara rahimakumullah, Nabi mengatakan, "Walan yanjuwa ahadun minna qablaha illa naja minha." Terjemahannya yang digarisbawahi, tidak ada seseorang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum ujian Dajjal, melainkan pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Jadi Nabi sudah memperingatkan bahwa sebelum Dajjal muncul sebagai puncak fitnah, pasti ada fitnah-fitnah yang mendahulunya. Dan Nabi menjamin siapa yang menghadapi fitnah sebelum Dajjal dia sukses, dia selamat, niscaya dia selamat pula menghadapi fitnah Dajjal. Dan itu berarti sebaliknya, siapa yang baru kena fitnah sebelum Dajjal saja sudah gagal, jangan harap dia bisa selamat menghadapi fitnah Dajjal. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, baru menghadapi fitnah dia gagal, dia jatuh, jangan harap bisa menghadapi fitnah Dajjal. Baru menghadapi fitnah ekonomi ribawi, fitnah politik yang model sekarang ini udah jatuh seseorang gitu kan, jangan harap dia bisa menghadapi fitnah Dajjal dengan selamat. Nah jadi saudara rahimakumullah, Nabi kemudian mengatakan, "Wa innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war." Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidaklah bermata sebelah a'war. Nah, jadi Dajjal itu matanya bukan satu di tengah gitu, bukan ya. Matanya dua, tetapi sebelah saja yang berfungsi, yang sebelahnya lagi cacat. Jadi salah kalau gambaran di komik itu Dajjal matanya satu di tengah gitu, tidak. Matanya sebelah yang berfungsi, yang sebelahnya lagi cacat. Makanya ada hadis Nabi yang lain lagi mengatakan, "Baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'min."
katibin atau ghairi katibin. Di antara kedua matanya, di jidatnya, akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca setiap orang beriman, baik dia terpelajar maupun tidak terpelajar. Syaratnya beriman. Kalau orang yang sebelum Dajjal keluar sudah kena pembatal keimanan gitu ya, murtad karena lalai tadi gitu ya, jangan-jangan gitu Dajjal muncul, teman-temannya yang orang beriman bisa melihat tulisan kafir, dia nggak bisa lihat. Dia akan ribut sama temannya yang mukmin. Gila orang yang bilang Dajjal gitu, begitu bagus ceramahnya, pidatonya luar biasa, ini layak jadi pemimpin kita. Sementara temannya yang mukmin dengan ringan, lo nggak lihat tuh tulisan kafir di jidatnya, begitu nyata kelihatan. Nah, jadi saudara rahimahullah, Nabi memperingatkan 15 abad yang lalu bahwa ciri khas dari Dajjal itu bermata sebelah. Dan sekarang kita hidup di era di mana mata sebelah ini sudah menjadi salah satu simbol dari mata uang yang paling digaya ceritanya, yaitu dolar Amerika Serikat, $1 bill Amerika, United States of America. Dan kalau kita perbesar, ini kan ada tulisan The Great Seal ya, lihat tulisan The Great Seal ini, The Great Seal. The Great Seal ini artinya materai yang mulia, materai yang agung gitu. Ini kalau kita perbesar, dia punya banyak pesan ini. Pertama, kenapa mesti bentuknya piramida tunggal? Karena mereka punya mega proyek mewujudkan Novus Ordo Seclorum. Novus itu artinya baru, Ordo artinya tatanan, order, sedangkan Seclorum artinya ages atau world. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin mewujudkan sebuah tatanan dunia baru laksana sebuah piramida tunggal untuk mengumpulkan one global society, masyarakat dunia yang tunggal. Bahkan ujung-ujungnya one global government, satu pemerintahan tunggal, yang mana mereka sudah umumkan siapa pemimpin mereka, simbolnya bermata sebelah. Berarti mereka memang menyambut kedatangan Dajjal. Dan sistem yang mereka bangun ini, tatanan dunia baru ini, sebuah sistem yang kompatibel untuk nantinya si mata tunggal ini diletakkan di pucuk piramidanya, pimpinannya. Dan mereka umumkan dengan bahasa harapan, Anwit Quetis. Apa artinya Anwit Quetis? He has favored our undertakings. Dia telah merestui upaya-upaya kami. Dia itu siapa? Si mata tunggal, the I, God mereka, Tuhan mereka. Karena nanti Dajjal kalau muncul dia akan mengaku dirinya Rabb. Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Dan mereka percaya Dajjal itu Rabb mereka. Dan alhamdulillah kita sekarang hidup di satu era di mana sebelum Dajjal muncul saja sudah ada contohnya sebuah masyarakat yang percaya ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi masyarakat tertentu itu sedemikian percayanya bahwa ada manusia yang layak dianggap sebagai Tuhan, sehingga mereka sujud kepada gambarnya dan kepada manusianya. Apalagi ini Presiden Suriah nih, Bashar Assad. Ini mereka nih orang-orang Syiah yang seagama sama Bashar Assad tuh menganggap, meyakini Bashar Assad itu Tuhan, derajatnya sama dengan Tuhan. Makanya mereka sujud kepada fotonya, posternya Bashar Assad. Ini poster yang kecil-kecil, ini poster yang gede. Dan mereka memaksa saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyatakan kalimat say no God then Bashar Assad, la ilaha illa Bashar. Dan apakah saudara-saudara kita di sana mau? Nggak mau. Mereka tetap mengucapkan kalimat tauhid, kalimat hak, la ilaha illallah. Bayarannya apa? Nyawa. Makanya di Suriah sekarang ini, kalau ada yang mengatakan pada Anda, oh ini perang saudara Muslim lawan Muslimin, bohong. Bukan perang saudara. Ini ahli syirik lagi memaksakan kesyirikannya kepada kaum muslimin di Suriah. Maka kaum muslimin yang ahli tauhid ya membela diri mereka. Perang antara ahli tauhid lawan ahli syirik ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya kasus Bashar Assad ini kita jadi ngerti kan? Oh iya ya, nanti Dajjal kalau dia ngaku dirinya Rabb, pantas saja dipercaya. Boro-boro Dajjal baru sekedar Bashar Assad. Bashar Assad ini kan dujel, kan Dajjal kecil kan masih kategorinya. Apa sih yang bisanya Bashar Assad? Bashar Assad nggak bisa menampilkan hal yang luar biasa kayak Dajjal. Kalau Dajjal sampai bekerja sama, berkolaborasi sama syaitan dari kalangan jin. Dajjal akan melakukan atraksi yang seolah-olah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga wajar kalau orang nanti akan percaya Dajjal jadi Rabb.
sedangkan Bashar Assad saja diperlakukan sebagai Rob sekarang ini. Nah, jadi saudara mereka mengumumkan kepada dunia, ya, and with this, He has favored our undertakings. Dia, ya, Tuhan kami si Mata Tunggal ini, the providence berarti penjamin, ya. Kalau bahasa kita, Allah Ta'ala itu penjamin kita nyebutnya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, jaminan, gitu ya. Nah, mereka meyakini Dajjal ini yang memberi mereka jaminan, si Mata Tunggal ini. Nah, mereka bilang, He has favored our undertakings. Dia telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Mewujudkan tatanan dunia baru ini, Bapak. Nah, tatanan dunia baru ini intinya apa? Intinya adalah sebuah tatanan yang seluruh aspek hidupnya sesuai dengan nilai-nilai Dajjal, yang berarti menjadi fitnah. Di bidang ideologi, fitnahnya mereka sebarluaskan ideologi sekularisme, pluralisme, liberalisme. Di bidang politik mereka sebarluaskan, ya, cara berpolitik yang namanya Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara. Ideologi berpolitik yang namanya demokrasi. Demokrasi itu kan dari bahasa Latin, Pak. Demos plus kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kedaulatan, kekuasaan. Silakan Anda cari ayat, silakan Anda cari hadis mana yang menjelaskan kedaulatan di tangan rakyat. Nggak akan ketemu. Karena dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas yang berdaulat itu hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Itu tauhid, Pak. Makanya jangan dikira urusan tauhid nggak terkait dengan segenap urusan kehidupan kita sehari-hari, Pak. Terkait erat. Makanya seorang mukmin yang paham tauhid tidak mungkin di dalam sholat dia bilang Allahu Akbar, di luar sholat dia teriak rakyat akbar. Nggak mungkin. Nggak connect gitu. Dan kalau bilang Allahu Akbar berarti hanya Allah yang berdaulat, kan? Tapi kalau kita teriak rakyat akbar berarti rakyat yang berdaulat, kan gitu. Ya. Nggak mungkin mau seorang mukmin mengucapkan kalimat yang mengandung kemusyrikan, kemusyrikan, karena kedaulatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bidang ekonomi fitnahnya ribawi, ekonomi ribawi, sudah kita singgung. Di bidang sosial fitnahnya adalah disebarluaskannya paham individualisme. Jadi orang masing-masing ingin selamat sendiri-sendiri aja. Dihapuskan itu yang namanya at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, gotong royong dalam ketakwaan dan kebaikan, itu dihapuskan. Kalaupun harus berurusan dengan sesama manusia, yang dikembangkan adalah hubungan produsen konsumen. Jadi semua orang selalu berpikirnya materi gitu loh. Gue berurusan sama dia, untung gue apa? Nah, gitu. Kalau nggak ada untung, mendingan nggak usah ada urusan. Enggak, Islam nggak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan silaturahim. Islam mengajarkan kita harus saling menghormati. Islam mengajarkan bahwa kita harus saling mengambil manfaat dalam ilmu, dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Gitu. Tapi ini ingin dihapuskan. Di bidang militer fitnahnya apa? Ya, ajaran atau kaidah right or wrong is my country, mau benar mau salah pokoknya bela negara, atau dalam bahasa populernya nasionalisme. Makanya tentara Amerika yang dikirim ke Irak dan Afghanistan banyak yang sakit jiwa karena mereka harus mentaati perintah komandannya, sekalipun harus pencet knob drone itu pesawat tanpa awak untuk membom satu wilayah yang dia sudah lihat di komputernya, layar komputernya itu terdiri dari wanita dan anak-anak. Karena begitu perintah, iya dia pencet juga. Akhirnya setelah itu dia harus error dulu beberapa hari untuk mengatasi jiwanya, batinnya yang sebenarnya berontak. Tapi setelah itu ya kerjain lagi, lama-lama ya mati rasa. Sedangkan Nabi mengajarkan kalimat la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah. Jadi suatu ketika Nabi mengirim satu kelompok kecil sahabat 7 orang untuk melakukan ekspedisi tim advance. Kalau dalam bahasa istilah agamanya saraya. Saraya ini tim kecil yang tugasnya melakukan pemetaan wilayah sebelum di wilayah itu mungkin 2-3 hari yang ke depan akan terjadi jihad antara kaum muslimin lawan kaum kafir. Nah, jadi Nabi angkat salah seorang sahabat jadi komandan, jadi amir. Berangkatlah 7 orang ini, 1 komandan, 6 prajurit. Nah, di malam hari ketika mereka sedang berkemah, mereka bikin api unggun. Terus si komandan bilang sama anak-anak buahnya, apa pendapat kalian kalau aku perintahkan kalian masuk ke dalam api ini? Langsung terbelah jadi 2.
3 orang langsung mengatakan siap, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Yang 3 lagi bilang, loh, kami masuk Islam agar nggak masuk ke dalam api. Kok kamu nyuruhkannya masuk api? Nggak bisa, kan nggak akan mentaati kamu. Sepulangnya mereka dari peristiwa itu ke Madinah, ketemu Nabi, diceritakan sama Nabi apa yang terjadi. Langsung Nabi bilang, jika kalian yang bersedia mentaati perintah komandan masuk ke dalam api unggun itu, niscaya kalian akan masuk ke dalam api itu sampai hari kiamat. Terus Nabi bilang, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah. Tapi kaidah militer modern sekarang kan enggak begitu. Right or wrong is my country, bela habis. Di bidang hukum, apa fitnahnya? Man-made laws, hukum bikinan manusia. Yang dalam bahasa Al-Quran ini hukum jahiliyah, disebutnya hukmul jahiliyah. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa pilihan hukum cuma 2, atau hukum Allah atau hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surat 5 ayat 50. Kita lihat ayat. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Bagi orang yang yakin, nggak ada keraguan dia kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha benar, Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui. Tidak mungkin hukum Allah, misalnya nyuri dipotong tangannya, itu zolim, nggak mungkin. Yang zolim itu orang udah jelas koruptor, miliaran, cuma sekedar masuk penjara, yang ujung-ujungnya dia nonton tenis di Bali. Karena dia bisa beli penjaga penjara. Coba kalau hukum Allah yang diterapkan, satu orang koruptor aja, tangannya 1 aja gitu kan. Saya kira calon-calon koruptor yang lain juga mikir. Dan nggak perlu disediakan penjara buat dia, nggak perlu disediakan makan buat dia. Ini yang penting tangannya buntung sebelah. Kapok-kapok kan. Gitu. Allah Maha tahu, tidak mungkin Allah itu bikin hukum yang menzalimi manusia. Dan Allah nggak punya kepentingan bikin hukum. Tapi kalau manusia bikin hukum, ada kepentingan buat dirinya, buat kelompoknya. Nah, fitnah kita sekarang bahwa kita hidup di suatu era di mana hukumnya adalah hukum bikinan manusia, man-made laws. Kalau Eropa, Amerika nggak pakai hukum Allah, wajar. Kenapa? Mereka bingung, Pak, mau pakai kitab yang mana? Mau pakai Taurat terbitan tahun berapa? Mau pakai Injil yang versi mana? Tapi kalau umat Islam mengabaikan hukum Allah, aneh sekali. Lawan kitabullahnya masih asli, seperti yang diterima Nabi langsung dari Jibril alaihissalam. Nggak ada perubahan, jangankan 1 kata, 1 huruf pun tidak. Malah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, penjajah kafir Belandanya diusir, software hukum Belandanya dialihkan. Sehingga semua hakim itu kalau misalnya merujuk kitab suci hukum, keluar itu bahasa Belandanya, nggak mungkin keluar bahasa Arab, nggak ada ayat dan hadisnya. Jadi saudara rahimahullah, ini fitnah. Kemudian di bidang pendidikan, fitnahnya apa? Faham materialisme, hubbud dunya. Mana ada sekarang orang tua, mungkin ada, tapi sedikit sekali, yang benar-benar menyekolahkan atau mendidik anaknya untuk menjadi hamba Allah. Enggak, sekarang menyekolahkan anak niatnya apa? Ujung-ujungnya kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter. Supaya apa? Supaya BEP, bahkan profit. Yang penting kesuksesan duniawi. Kenapa orang tua ingin anaknya juara di SD? Supaya keterima di SMP favorit. Kenapa ingin juara di SMP? Supaya keterima di SMA favorit. Kenapa mesti juara di SMA? Supaya keterima di kampus favorit. Kenapa mesti juara di kampus? Supaya keterima di pekerjaan yang gajinya favorit. Ujung-ujungnya materi. Dan gak pernah peduli gitu orang tua gitu, apa kurikulum yang diajarkan di sekolah gitu, diajarkan pluralisme, diajarkan sekularisme. Ya Allah, ayo aja lah. Saya pernah mengingatkan bidang pendidikan ini di depan guru-guru di tengah akhirnya tanya, ini gimana nih, saya ngajar PPKN gimana nih? Ya saya bilang bagus, silahkan aja teruskan ngajarkan. Tapi tolong jelaskan, ini batilnya di sini, haknya di sini. Gitu. Kalau Anda begitu ada amanah namanya. Tapi kalau Anda sekedar nyalurin aja kurikulum, berarti Anda ingin mencetak orang-orang sekuler, orang-orang pluralis. Gitu. Tanggung jawab Anda itu. Saya bilang gitu. Itu guru. Nah, kita orang tua kan harusnya cukup tahu anak kita belajar apa. Masa anak kita kemudian cepokin sama ajaran selain tauhid, syirik gitu kan, kita tenang-tenang aja di rumah. Yang penting anak dapat sertifikat, dapat ijazah, lulus jadi
Padahal dia lama-lama percaya sama Darwin bahwa kita keturunan monyet. Maafin anak. Berapa banyak guru yang ngajarin biologi ya kan, terus sampai ke Darwin gitu ngerangin gue batil gitu. Nggak ada kan. Pokoknya sampein aja, yang penting jalanin kewajiban, kurikulum disampaikan. Materialisme, Pak. Mau jadi hamba Allah, mau jadi hamba Dajjal. Kalau mau jadi hamba Allah, ya kita harus tanamkan. Di bidang olahraga, ya, fitnahnya apa? Bukan rahasia lagi, berbagai cabang olahraga sekarang ini sudah menjadi industri perjudian terselubung. Jadi sampai beberapa waktu yang lalu ada yang kaget, oh, rupanya di bidang sepak bola ada industri judi juga. Karena apa? Karena ada yang namanya fixed match. Ya, pertandingan sudah ditentukan, Pak. Ini bakal hasil akhirnya 3-2. Kesebelasan ini 3, kesebelasan ini 2 golnya. Iya, Pak. Itu tersingkap baru-baru ini. Sebuah skandal besar-besaran, dan itu kelasnya kelas dunia, Pak, pertandingan bolanya. Yang tahu siapa? Fixed match-nya itu hasil akhirnya. Ya, bandarnya yang tahu. Gitu. Makanya mereka yang punya akses untuk kepada posisi yang demikian tuh berubah untuk posisi itu, sehingga kita jadi ngerti, oh pantas orang berubah jadi ketua PSSI. Bandar. Nah, di bidang keluarga, fitnahnya apa? Ditanamkannya ajaran tahrirul mar'ah, liberalisasi wanita. Wanita didorong keluar rumah, meninggalkan pos utamanya. Pos utama wanita sebenarnya apa? Mendidik anak, kan? Makanya dalam ungkapan bahasa Arab ada istilah al-ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolahan. Mau memastikan, mau melahirkan generasi yang baik, pastikan ibu itu terdidik dengan baik. Nah, sekarang dengan wanita didorong untuk liberal, untuk berpikir bahwa dia harus sama dengan laki-laki gitu kan, making money juga, keluar rumah juga gitu kan. Akhirnya siapa yang mendidik anak? Bukan membantu, sinetron. Karena pembantu pun tidak mendidik apa-apa, dia cuma ngajak anaknya kan, yang dia babysitter itu ya nonton sinetron bareng, ya kan. Akhirnya belajar dari sinetron. Sedangkan sinetron ilmu dasarnya apa? Intrik kan. Makanya sekarang banyak anak kecil, banyak pembantu bisa ngintrikin majikannya, orang tuanya. Dan akibat dari liberalisasi wanita itu, wanita keluar rumah di tempat kerjanya ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya, ya kan? Dan ada aturan lagi nggak boleh suami istri satu kantor, gitu kan? Dia ketemu laki-laki yang bukan suaminya. Akhirnya terjadi pergaulan bebas. Makanya fenomena talak, perceraian menjadi sesuatu yang sangat smart sekarang. Saya dapat kabar kemarin tahun 2013 saja di Depok itu 2.700 kasus perceraian. Di Depok saja. Di Jakarta Selatan 3.000 kasus perceraian. Di tahun 2014 ini dari Januari sampai Februari saja, ya, saya ketemu petugas atau pegawai pengadilan agama Depoknya itu bulan Februari. Saya tanya sampai Februari sudah berapa kasus perceraian di Depok? Sudah 400. Dan itu perceraian yang resmi, Pak. Belum perceraian yang nggak resmi. Maksudnya nggak resmi itu apa? Yang jaim, jaga image gitu loh. Kelihatan seperti masih satu rumah, satu atap, padahal udah sekamar. Karena si suami tahu istrinya punya will, pria idaman lain, si istri tahu si suami punya will, wanita idaman lain, tapi nggak mau cerai karena apa? Jaim, jaga image. Kan repot kalau cerai. Nah, jadi saudara rahimahullah, fitnah ini dahsyat ya. Siapa yang membangun pemahaman kita seperti ini? Ya, televisi, media massa, ya kan? Makanya bidang lain yang juga menjadi bidang garapan mereka untuk menyebarkan fitnah adalah bidang informasi. Di bidang informasi, kaedah yang mereka gunakan adalah bad news is good news. Berita buruk itulah berita yang baik, yang menjadi sarana mengangkat rating media massanya. Makanya kalau kita nonton berita sekarang, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita korupsi, berita konspirasi, wow, heboh-heboh lah. Nggak mungkin ada berita 5 pelajar SMA rajin pada Quran di masjid tepat waktu gitu kan sholatnya. Itu nggak mungkin ada beritanya. Ini nggak ngangkat rating media. Di bidang ibadah ritual, fitnahnya apa? Mereka bikin Islam dengan aneka bidah, dikembangkan gitu loh Islamnya pakai bidah. Bidah itu artinya hal-hal mengada-ada atas nama agama, padahal bukan agama. Makanya sekarang rame, Pak, ya kan? Majelis-majelis taklim nyewa bus gitu kan, pergi kemana? Pergi ke makam orang sakti ini, wali anu gitu kan, kayaknya perbuatan yang baik. Padahal dia menanamkan dalam diri mereka minimal bid'ah, maksimal syirik.
Karena akhirnya menganggap kalau nggak ke situ tempat makam wali tersebut itu, ya doanya nggak tocer. Nah, di bidang medis farmasi bid'ahnya apa? Obat-obatan kimia. Sekarang kita didorong untuk meninggalkan obat-obatan yang natural, obat-obatan yang herbal, ya kan? Padahal Nabi di dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim itu jelas-jelas suatu ketika diterangkan oleh Ibnu Qayyim, Nabi sedang sakit oleh raja Mesir yang bukan Muslim mengirim tabib. Begitu Nabi